Ada banyak profesi dan keterampilan yang efektif membantu pelayanan. Libatkan diri Anda. Renungan harian 26 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Mary Slessor dari Kongo. Nats yang diambil Injil Markus pasal 15 ayat 40 sampai 41, Roma pasal 16 ayat 1 dan 6. Lydia Mary de Hailles adalah misionaris wanita lajang pertama yang ditunjuk oleh Baptist Mission Society of Great Britain. Dia dilahirkan dalam keluarga Kristen yang baik dengan 4 anak di London Utara. Dan ayahnya menuliskan nama lengkapnya dalam Alkitab keluarga. Signifikansi spiritual sangat penting bagi orang tuanya. Dan karena itu dia diberi nama Lydia, atau yang kita baca bahwa Tuhan membuka hatinya. Dan Mary yang dikatakan bahwa dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lydia mendapat hak istimewa untuk dibesarkan di rumah yang berdisiplin baik, di mana pendidikan yang ketat dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari kesenangan duniawi. Di masa mudanya dia diperkenalkan kepada perjuangan misi. Dan pada suatu kesempatan, dia sangat terkesan ketika mendengar Robert Moffat, misionaris pionir tua yang hebat di Afrika itu berkhotbah. Dia sejak awal merasakan panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk pelayanan misionaris. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Lily, begitu dikenal, menderita penyakit cacar yang parah dan selama berminggu-minggu sakit kritis. Penyakit ini meninggalkan bekas luka permanen pada dirinya, namun dia tidak patah semangat dalam pelayanan sebagai misionaris. Keyakinannya akan panggilan Tuhan diperkuat dengan membaca kehidupan para misionaris dan persahabatan pribadinya dengan Tuan H. Gratton Gwynnis, Ketua Livingstone Inland Mission. Oleh karena itu, setelah kesehatannya pulih, Lily mengikuti studi kedokteran untuk meningkatkan kehidupan pelayanannya kepada Kristus. Pelatihan membawanya ke rumah sakit Santa Bartolomeu. Keluarganya telah bersatu dengan jemaat yang baru dibentuk di Kapel Baptis di Highgate, di mana Reverend James Stephens menjadi pelayannya. Gereja ini adalah pusat misi, karena selama ia menjadi gembala di sana, Reverend Stephens menyaksikan 51 anggotanya menjadi sukarelawan untuk pelayanan misi. Untuk persiapan lebih lanjut, Lily selanjutnya pindah ke Skotlandia, di mana pada tahun 1881 dan 1882 dia berlatih di Rumah Sakit Simpson Memorial di Edinburgh. Di sana, dia bertemu dengan seorang yang telah diangkat sebagai misionaris, Reverend Alexander Coe, yang telah ditunjuk untuk bertugas di Kongo. Pada tahun 1885, pasangan itu bertunangan dengan pemahaman bahwa Lily akan mengikuti Reverend Coe ke ladang misi dalam waktu sekitar 1 tahun. Namun, tragedi terjadi ketika Reverend Coe jatuh sakit dan meninggal setelah hanya 5 minggu berada di Kongo. Baptist Mission Society menolak menunjuk wanita lajang untuk bekerja di Afrika, dan dengan demikian harapan wanita muda tersebut menjadi pupus. Lily yang kecewa dan putus asa kembali ke rumah, namun Tuhan belum selesai dengan dirinya. Pada tahun 1889, Tuan Gwynnis yang sekarang menjadi sekretaris misi Balolo Kongo baru mengumpulkan 5 sukarelawan yang siap terjun ke lapangan. Kelompok tersebut terdiri dari 1 pasangan suami istri dan dianggap baik untuk menemukan wanita lain yang akan menjadi pendamping bagi wanita yang sendirian tersebut. Tuan Gwynnis memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengirim seorang perawat, memilih Nona de Hailles, dan dengan demikian memulai pelayanannya selama 40 tahun bagi Kristus di Afrika. Setelah 6 tahun bekerja di wilayah Kongo atas, Nona de Hailles menerima penunjukan di Baptist Mission Society dan bekerja selama 34 tahun tambahan di tanah pilihannya. Pekerjaan pertamanya di kalangan Baptis adalah bersama Reverend dan Nyonya George Granville. Pelayanannya memberinya gelar Mary Slessor dari Kongo.
catatan pelayanannya yang tak kenal lelah di tengah-tengah berbagai cobaan sungguh luar biasa. Pekerjaan spiritualnya di antara para gadis dan wanita sungguh luar biasa, dan praktik medisnya yang tak kenal lelah sungguh menakjubkan. Pada tahun 1901, ia merawat 19.000 pasien rawat jalan dengan berbagai penyakit, dan jumlah pasien membengkak menjadi 25.200 pada tahun 1902. Pada tahun 1905, ia memikul tanggung jawab yang lebih berat karena penyakit tidur yang meningkat tajam. Seiring berjalannya waktu, seorang dokter medis tiba di lingkungan itu, dan personel medis lainnya dikirim untuk membantu pekerjaan tersebut. Dilepaskan dari tanggung jawab medis tersebut, Nona Lily mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada pelayanan rohani di kalangan gadis-gadis nasional. Bepergian dengan keledai, dia menjadi spesialis keliling dalam melatih anak-anak perempuan dan para wanita di Kongo. Dia mengunjungi banyak stasiun misi dan bekerja dengan berbagai misionaris. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri, dan Tuhan menyediakan seorang remaja putra, Patty, untuk membantunya. Patty mengabdikan dirinya untuk merawat mamanya. Begitu dia memanggilnya dan membantunya dalam banyak perjalanan. Dia mendesak agar Lily makan dan beristirahat, dan tidak diragukan lagi pelayanan Lily diperluas karena perawatan Patty. Patty akhirnya menjadi gembala dari gereja nasional di Leopoldville, dan dia melayani di sana dengan terhormat. Lily telah mengalami sakit kepala yang parah sepanjang hidupnya, namun dia tidak membiarkan kondisi itu menghalanginya untuk melayani. Namun, sakit kepala tersebut semakin parah, dan seiring setelah dia jatuh ketika tempat tidur gantungnya terguling ke tanah. Sebuah tiang menghantam kepalanya sehingga menyebabkan luka di kulit kepala dan geger otak. Nona Lily telah mengabdi selama 40 tahun di Kongo, dan usianya sudah 6 tahun melewati usia normal pensiun. Lembaga misi berusaha membujuknya untuk pensiun. Dia dengan gigih menolak upaya mereka, tetapi akhirnya menyadari bahwa dia harus menuruti permohonan mereka. Pada tahun 1930, setelah pensiun, ia dihormati oleh pemerintah Belgia dengan penghargaan Chevalier Ordo Leopold II. Segera setelah pensiun ke Leicester, Inggris, Nona Lily mulai menderita radang sendi yang melumpuhkan, dan akhirnya ia menjadi cacat dan terbaring di tempat tidur. Namun, korespondensi terus berlanjut dengan anak-anaknya di Afrika. Dan dari surat-surat yang ditulisnya kepada teman-temannya di Inggris, terlihat jelas bahwa ia telah mengembangkan pelayanan doa yang luas. Dia berusia 79 tahun ketika Tuhan memanggilnya pada tanggal 26 November 1943. Baptist Mission Society of Great Britain mengeluarkan resolusi berikut untuk mengenangnya. Salah satu isi pesannya adalah, dia mengasihi orang-orang Afrika itu dengan pengabdian yang mendalam dan penuh gairah, dan dia rindu sepanjang hidupnya agar mereka dapat dibawa kepada Kristus. Untuk itu dia memberikan pelayanan tanpa pamrih kepada tuannya, kepada orang-orang Afrika, dan kepada misi. Saat ini di sekeliling dunia, hamba-hamba Allah yang setia bekerja keras dalam keadaan yang sulit. Semoga kita mendoakan mereka agar mereka tidak goyah di bawah beban dan kesusahan pekerjaan. Renungan tambahan Dr. Sento Liao. Poin pertama, Lydia Mary de Hailes, seorang wanita yang telah melayani Tuhannya dengan segenap hatinya. Jika di dunia ini atau di dalam kekristenan banyak wanita yang memiliki hati seperti Lily atau panggilannya, maka banyak jiwa akan diselamatkan dan dunia akan lebih indah serta lebih nyaman untuk ditempati. Melakukan sesuatu yang kita senangi dan berada di sekitar orang-orang sebangsa, bahkan sesuku kita, tidak sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi pergi ke suku yang asing, bahkan dengan kulit yang berbeda,
budaya berbeda, makanan berbeda bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan sanggup dilakukan banyak orang. Jika kita tidak sanggup melakukannya, marilah kita sekurang-kurangnya berdoa untuk orang yang mau melakukannya. Poin kedua, saya seringkali berkhotbah di acara chapel mahasiswa bahwa jika mereka yang orang Jawa tidak bisa mengasihi orang Papua, dan orang Papua tidak bisa mengasihi orang Dayak, dan orang Dayak tidak bisa mengasihi orang Tionghoa, dan orang Tionghoa tidak bisa mengasihi orang Nias, dan seterusnya, maka mereka belum layak menjadi hamba Tuhan. Mengasihi orang berbagai suku, menghargai budaya mereka yang tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab adalah mutlak harus bagi orang yang mau melayani Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhirang. Bahkan bukan hanya wajib bagi hamba Tuhan, melainkan juga setiap orang Kristen lahir baru harus melihat suku bangsa lain yang sudah diselamatkan sebagai saudara. Poin ketiga, kamu baca di atas jumlah pasien yang ditangani Dr. Lily, maka kita tahu dia bekerja dengan begitu giat untuk Tuhan. Zaman itu, bahkan hingga zaman sekarang, profesi dokter adalah profesi penunjang penginjilan yang sangat efektif. Selain berkhotbah dan mengajar, sesungguhnya ada banyak profesi lain yang bisa berfungsi untuk menunjang pelayanan pemberitaan Injil dan pembangunan jemaat Alkitabiah. Keterampilan musik dan bahasa sangat amat berfungsi. Dan di zaman modern serta zaman internet dan medsos, orang-orang yang memiliki keterampilan elektronik dan internet bisa memberitakan Injil lebih luas ke seluruh dunia hanya melalui duduk di belakang komputer, bahkan dengan menggerakkan jari di smartphone-nya. Berbuatlah sesuatu, jangan diam. Demikian renungan hari ini 26 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.